Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, diantaranya nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan materi pelajaran kita pada hari ini. Adapun materi kita hari ini yaitu tentang masih tentang kesetimbangan kimia, ya, masih tentang kesetimbangan kimia, ya. Nah, kemarin sudah kita bahas, ya, bahwasannya reaksi kesetimbangan itu yaitu terjadi apabila suatu zat itu dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya air dipanaskan menjadi uap, uap itu bisa menjadi air kembali. Nah, itu adalah salah satu contoh reaksi kesetimbangan, kan begitu. Nah, kemudian kalau dia reaksi kesetimbangan itu dia ditandai dengan tanda panah 2. Tanda panah 2. Nah, itulah dia reaksi kesetimbangan, ya. Jadi tanda panahnya dia ada 2, ke kanan dan ke kiri. Nah, berarti di sini dia terjadi reaksi bolak-balik, ya. Istilahnya dia reaksi bolak-balik. Terjadi ke kanan menghasilkan zat hasil reaksi, kemudian zat hasil reaksi ini dia menghasilkan pereaksi kembali ke kiri, kan begitu. Nah, jadi itulah dia reaksi kesetimbangan. Kan udah kita pelajari, ya kan? Nah, reaksi kesetimbangan juga dia ada yang terjadi homogen. Homogen itu artinya dia fasenya sama. Misalkan semua fasenya gas. Kemudian fasenya dia gas. Nah, ini dia salah satu contoh reaksi kesetimbangan. Berarti dia memiliki fase yang sama. Kalau dia kesetimbangan homogen, ya. Kalau dia kesetimbangan heterogen, artinya dia memiliki fase yang berbeda. Ada fase yang berbeda. Misalkan dia es, solid, gas. Nah, dia ada fase gasnya di reaksi tersebut, kan begitu. Ada fase gasnya, ya. Di reaksi sini dia ada fase gasnya. Jadi dia lebih dari satu fase, ya. Dalam suatu reaksi ini dia lebih dari satu fase. Solid, gas. Berarti di sini ada fase gasnya, kan begitu. Oke, sampai di sini paham, ya. Nah, kemudian, ya, kalau di sini, ya, di sini dia solid, aqueous. Berarti di sini dia fasenya lebih dari satu, ya kan? Solid, aqueous. Nah, kemudian kalau di sini dia solid, aqueous. Nah, jadi di sini fasenya lebih daripada satu. Maka dinamakanlah reaksi kesetimbangan heterogen, ya. Tanda panahnya dia harus 2, ya. Oke. Kemudian juga sudah kita singgung, ya, minggu yang lalu tentang derajat disosiasi, ya. Minggu sebelumnya maksudnya, ya. Sudah kita singgung, ya, mengenai derajat disosiasi. Nah, derajat disosiasi itu atau kesetimbangan disosiasi, ya, yaitu perbandingan jumlah mol zat yang bereaksi
dengan jumlah mol sebelum terdisosiasi atau mula-mula. Nah, jadi dia perbandingan jumlah mol zat yang bereaksi. Nah, kalau dia sistemnya kan ada mula-mula, bereaksi, sisa, kan begitu kan? Jadi kalau misalkan dia mula-mula berapa biloxnya, berapa berapa ininya, kan begitu kan? Berapa molnya, kan begitu. Kemudian kalau dia bereaksi berapa, di sisa berapa, kan begitu. Nah, jadi di sini ya, di sini sudah ada ya, sudah bisa kita tentukan zat yang bereaksi itu dia berapa, zat awalnya dia berapa. Nah, itu kan ada nanti di contoh soal ya. Nah, jadi kalau misalkan dia derajat disosiasinya itu 0, maka dia tidak ada penguraian. Jika derajat disosiasinya 1, maka dia terurai seluruhnya. Ya. Jika derajat disosiasinya di antara 0 dan 1, maka dia zatnya terurai sebagian ya. Maka zatnya terurai sebagian ya. Nah, contoh dalam reaksi kesetimbangan disosiasi N2O4 menjadi NO2, perbandingan mol N2O4 dengan NO2 dalam keadaan setimbang berturut-turut adalah 3:2. Berapakah derajat disosiasi N2O4? Nah, berarti di sini mula-mulanya adalah A, ya kan? Mula-mulanya adalah A. Kemudian reaksinya adalah A dikurang ST. Nah, A dikurang ST. ST di sini apa pengertiannya? Nah, ST di sini adalah ST di sini yaitu dia dalam keadaan dia bereaksi ya. Berarti A dikurang ST ini dalam keadaan bereaksi. Nah, ini ST ya. ST. Maka di sini hasilnya adalah ST. Kemudian di sini hasilnya adalah ST ya. Nah, jadi di sini kita lihat di sini yang dia bereaksi adalah A kurang ST, kan begitu kan? Sedangkan yang mula-mulanya adalah A. Ya, yang mula-mulanya adalah A, kan begitu kan? Maka di sini yang setimbangnya adalah ST, yang sini setimbangnya adalah ST. Nah, jadi kalau misalkan kita gunakan perbandingan koefisien ya, gunakan perbandingan koefisien reaksi ya. Mula-mula 3x tambah x ya, 3x tambah x sama dengan 4x, kan begitu kan? Reaksinya adalah x. Reaksinya adalah x, kan begitu. Nah, maka dalam keadaan setimbang berarti ini 3:2, kan begitu kan? Dalam keadaan setimbang berturut-turut adalah 3:2, kan begitu kan? 3:2. 3:2, kan begitu. Maka dalam keadaan setimbang adalah 3:2. Maka di sini 4 kurang 1 sama dengan 3 ya. Ini dia 2x. Nah, jadi ini
2 ya, 2x. Kemudian di sini adalah 1 ya, 1. Ini 2, di sini 1. Berarti 4 kurang 1 sama dengan 3. Ini adalah 2 ya. 4 kurang 1 adalah 3. Kemudian ini 2 ya. Nah, jadi sesuai ya. Kalau katanya kan perbandingannya kan gimana? 3 banding 2. Berarti 3x banding 2x. Nah, berarti kalau ini 2x, ini naik kemari 2x. Kita bandingkan koefisiennya di sini kan 1. Di sini 2, berarti 2 di sini 1. Jadi 2 banding 1 ya, berarti 2 banding 1 ya kan? 2 banding 1 berarti 2 di sini 1. Berarti 4 dikurang 1 sama dengan 3. 4 dikurang 1 sama dengan 3 ya. Berarti ini 2x. Berarti 3x, ini 2x kan begitu. Nah, jadi di sini dia mula-mulanya berarti berapa? Mula-mulanya kalau dia di sini 3x, maka di sini 4x. 4x kurang 1 sama dengan 3x ya. Maka derajat disosiasinya adalah x per 4x ya. Mol zat yang bereaksi per mol zat awalnya ya. Berarti x per 4x, berarti 1 per 4 ya, 1 per 4. Nah, 1 per 4 itu sama dengan 0,25 ya. Oke, sampai di sini paham ya. Nah, kemudian konstanta kesetimbangan ya. Nah, konstanta kesetimbangan ini, konstanta kesetimbangan itu kan dia harus rumusnya apa? Konsentrasi hasil ya, pangkat koefisien per konsentrasi reaksi pangkat koefisien. Nah, itulah dia disebut dengan konstanta reaksi atau Kc ya. Kc itu artinya konstanta reaksi pangkat koefisien konstanta apa namanya, hasil reaksi ya, konsentrasi hasil reaksi pangkat koefisien per konsentrasi reaksi pangkat koefisien ya. Nah, seperti ini dia ya. Jadi kalau dia apa namanya, Kp ya, Kp atau tekanan parsial. Tekanan parsial yaitu tekanan parsial SO3, berarti dia PSO3 pangkat 2 per PSO2 pangkat 2 dikali dengan per PO2, tekanan parsial O2 ya. PSO3 pangkat 2 per PSO2 pangkat 2 kali PO2 ya. Maka kalau dia tekanan parsial gas dapat dihitung X mol gas per X mol gas total ya, kali P total. Nah, inilah untuk dia tekanan parsial gas ya. Oke. Nah, untuk hubungan antara hubungan antara Kp dengan Kc itu dia, Kp kan tadi tetapan parsial gas ya, tetapan tetapan parsial gas kan betul kan. Kalau dia Kc yaitu konstanta kesetimbangan, artinya dia adalah Kc itu artinya dia konstanta kesetimbangan gitulah ya. Kp dia apa? Konstanta tekanan parsial kan begitu kan. Nah, rumusnya apa? Kp sama dengan
KC dikali R dikali T pangkat delta N. KP yaitu tetapan parsial sama dengan tetapan tetapan kesetimbangan KC ya, KC kali R itu apa? R itu tekanan gas, tetapan gas ideal 0,082 dikali T itu suhunya, suhu Kelvin pangkat delta N. Selisih jumlah koefisien Z di kanan dengan selisih jumlah koefisien Z di kiri ya. Selisih jumlah koefisien Z di kanan dengan selisih koefisien Z di kiri. Oke. Nah, coba kita ini ada contoh soal ya. Ada contoh soal. Nah, pada reaksi kesetimbangan berikut N2NO tambah O2 menghasilkan setimbang ya. Ini dibaca dengan setimbang. Pada reaksi kesetimbangan berikut 2NO tambah O2 setimbang 2NO2 mempunyai harga konstanta reaksi sebesar 0,25 pada suhu 17 derajat Celcius. Berapa harga konstanta tekanan reaksi tersebut pada suhu yang sama? Nah, kita lihat ya, jawab ya. Delta N-nya sama dengan berapa? Delta N-nya sama dengan 2 dikurang 3. Berarti berapa itu? Min 1 ya. Selisih koefisien Z di kanan dikurang selisih koefisien Z di kiri. Berarti berapa? Min 1 ya. Berarti delta N-nya ya sama dengan min 1 ya. Dapatlah dia delta N-nya sama dengan min 1. 2 dikurang 3 sama dengan min 1 ya. Nah, kemudian KP-nya berapa? Nah, KP-nya itu berapa KP-nya? Kita lihat ya. Nah, kita gunakan rumus yang ini. KC 0,25 dikali R-nya 0,082 dikali T-nya diubah dalam suhu Kelvin ya. T-nya dia harus dalam suhu Kelvin. Berarti 17 tambah 273. Karena diubah ke Kelvin 12 tambah 273 pangkat delta N. Delta N-nya adalah min 1. Maka KP sama dengan 0,25 dibagi 23,78. Maka hasilnya adalah 0,010513 atau 1,05 kali 10 pangkat min 2 ya. Nah, jadi itulah dia hubungan antara KP dan KC ya. Oke. Selanjutnya konstanta reaksi kesetimbangan antar reaksi terkait. Nah, ya, jadi di sini konstanta reaksi kesetimbangan antar reaksi terkait. Nah, jadi kalau di sini KC ya, K1 ya bisa dibilang K1, di sini KC K2, maka di sini dia bisa kita kaitkan K1 dengan K2 ya. Kita lihat reaksi yang pertama. Reaksi yang pertama itu kan dapat reaksi yang kedua ini karena reaksi yang pertama ini dibalik ya. Jika reaksi kesetimbangan dibalik ya, jika kesetimbangan reaksi dibalik, jika reaksi kesetimbangan dibalik, nah jika reaksi kesetimbangan dibalik, maka maaf ya, ini ada gangguan sedikit.
Oke, kita lanjutkan ya. Kalau misalkan dibalik kan begitu kan, nah berarti dia kita gunakan seper. Nah untuk reaksi kesetimbangan yang dibalik maka kita gunakan seper. Nah K2 di sini sama dengan 1/K1. Nah tadi kan dapatnya reaksi yang kedua ini karena dia dibalik kan begitu kan, karena dia dibalik kan begitu. Karena reaksi yang pertama dibalik, dapatlah reaksi yang kedua, maka dia jadi seper K1 ya, seperti itu ya. Nah kemudian untuk yang nomor 2 ya, nomor 2 kita lihat reaksinya. Nah reaksi yang pertama ini kita kalikan 2. Nah kita kalikan 2 maka dapatlah dia K2. Nah gimana kalau misalkan ini kan kalau dia kita kalikan 2 kan jadi 2SO2 dikali 2 sama dengan 4SO2. Ini 1 dikali 2 sama dengan 1 dikali 2O2 berarti jadi 2O2 kan begitu kan. 2 dikali 2O2 berarti jadi 4O2. 4SO3 kan begitu. Nah jadi kalau dia dikalikan 2 maka atau dikalikan dengan berapapun, maka kita buat dia pangkat N ya. Jadi K2 sama dengan K1 pangkat N. Nah itu kalau dia koefisien reaksinya, koefisien angka yang ada di depannya ini dia dikalikan dengan bilangan tertentu, maka dia dipangkatkan dengan N ya. Nah jadi kalau misalkan K1-nya ya SO3 pangkat 2 per SO2 pangkat 2 kali O2 pangkat 1, maka K2-nya ini kalau misalkan dia dalam bentuk angka dapat di sini, maka tidak perlu lagi kita cari nilainya, cukup kita pangkatkan saja. Berarti SO3 pangkat 2 pangkat di sini akhirnya adalah pangkat 2 semua. K2 sama dengan K1 pangkat N. Seperti itu dia. Nah, jika reaksi dijumlah maka harga Kc total adalah hasil kali Kc dari reaksi-reaksi yang dijumlah. Maka kalau dia dijumlahkan reaksinya, maka Kc-nya adalah hasil kali Kc dari reaksi yang dijumlahkan ya. Oke. Nah sedikit lagi ya. Nah kemudian makna konstanta kesetimbangan ya. Tetapan kesetimbangan dapat menunjukkan seberapa jauh suatu reaksi tuntas kan begitu kan. Nilai Kc dan Kp ditentukan dengan konsentrasi tekanan zat-zat di sebelah kanan sebagai pembilang dan konsentrasi tekanan zat-zat di sebelah kiri sebagai penyebut. Nilai Kc dan Kp yang besar menunjukkan reaksi ke kanan berlangsung hampir berlangsung tuntas sempurna, jumlah zat di kanan besar dan di kiri kecil. Nah pada reaksi X2 tambah Y2 ya kan, pada reaksi X2 tambah Y2 setimbang 2XY, Kc-nya 1,0 kali 10 pangkat 23 dapat dikatakan reaksi menghasilkan banyak XY. X dan Y2 jumlahnya sedikit sehingga berlangsung tuntas karena nilai Kc-nya besar. Nah jadi Kc yang besar itu menunjukkan bahwasannya reaksi tersebut berlangsung tuntas ya. Nilai Kc dan Kp yang kecil menunjukkan reaksi ke kanan tidak berlangsung tuntas. Jumlah zat di kiri besar dan di kanan kecil. Berarti di kirinya dia jumlah zatnya besar, di kirinya di kanannya dia kecil ya. Maka dikatakan reaksi hanya menghasilkan sedikit AB.
A dan B jumlahnya banyak sehingga reaksi tidak tuntas karena nilai Kc-nya kecil. Kenapa kecil? Karena minus. Kalau yang ini kan dia positif, ya kan? Nah, jadi kalau dia reaksinya besar, Kc-nya besar. Kalau dia reaksinya dia menghasilkan sedikit AB, ya, maka dia reaksinya tidak tuntas atau nilai Kc-nya kecil, seperti itu ya. Oke. Kemudian ada namanya kuosien reaksi ya, atau QC. Nah, QC ini dia nilai yang bentuk persamaannya sama dengan konstanta kesetimbangan. Kalau dia Kc sama dengan QC, berarti reaksinya setimbang. QC lebih kecil dari Kc, dia reaksinya spontan, berlangsung ke kanan sampai setimbang. QC lebih besar dari Kc, berarti reaksi spontan berlangsung ke kiri sampai kesetimbangan. Oke. Nah, ini misalkan ada reaksi seperti ini ya. Kc-nya sebesar 1,10 pangkat min 2. Campurkan 2 mol X, 2 mol Y, 3 mol XY dalam ruang bervolume 10 liter. Apakah campuran itu setimbang? Bila tidak, ke arah mana reaksi berlangsung spontan? Berapakah konsentrasi X2 dan XY setelah mencapai kesetimbangan? Nah, kita jawab. Berarti di sini hasil reaksi ya, konsentrasi hasil reaksi per konsentrasi per reaksi dipangkatkan dengan koefisiennya. Maka di sini koefisiennya adalah 2, kan begitu kan? Konsentrasinya 3/10 ya, mol per volume ya. Masing-masing ini kita bagikan dengan volumenya 10 ya. Kemudian yang ini kita bandingkan juga dengan volumenya 2/10, ini 2/10. Berarti ini hasilnya nanti adalah QC-nya adalah 9/4. Ya, berarti 9/4 QC lebih besar daripada Kc, maka dia tidak setimbang. Maka agar setimbang, zat yang di kiri harus ditambah atau zat yang di kanan harus berkurang, sehingga reaksi spontan atau berlangsung ke kiri sampai setimbang ya. Nah, oke. Mungkin demikian dulu ya yang dapat saya sampaikan ya untuk materi kita hari ini. Untuk selanjutnya ya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.